warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cahyo dari Zikro Studio. Pada seri video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat CRUD pada PHP, MySQL, dan menggunakan Bootstrap. Jadi, apa saja yang akan dipelajari pada materi video ini adalah bagaimana cara menampilkan data dari database menggunakan PHP dan MySQL, dan Bootstrap 4 dengan menggunakan data tables, sehingga tampilan datanya lebih menarik dan bisa ada fungsi filteringnya. Terus bagaimana cara membuat form tambah mahasiswa yang ada kolom NIM, nama lengkap, dan alamat. Lalu bagaimana cara membuat form yang berfungsi untuk mengedit data mahasiswa, dan bagaimana cara membuat fungsi untuk menghapus data dari database. Pada video kali ini kita akan belajar gimana cara membuat CRUD dengan menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap secara terstruktur. Untuk bagian awal, kita membutuhkan beberapa aplikasi. Yang pertama adalah Chrome sebagai browser. Yang kedua adalah text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code yang sudah saya arahkan ke folder mahasiswa yang ada di htdocs. Saya juga telah membuat database sebelumnya, database mahasiswa yang tentunya berhubungan dengan tabel mahasiswa. Sebagai awal, kita akan membuat file koneksi.php. File koneksi.php ini berguna untuk melakukan koneksi ke database MySQL kita. Untuk membuatnya, kalian bisa klik kanan di sebelah sidebarnya, kemudian new file, kalian ketikkan koneksi.php, lalu enter. Yang perlu kalian ketikkan adalah kalian harus ketik tag PHP pembuka, lalu menginisialisasi variabel hostname dengan localhost, terus beberapa variabel lainnya. Kemudian nama database-nya. Saya pakai variabel db mahasiswa. Lalu kita buat sebuah variabel koneksi yang memanggil MySQLi connect. Kita panggil hostname kita, lalu variabel user, password, kemudian database name-nya. Kemudian kita tambahkan validasi. Jika koneksi berhasil, maka cetak koneksi berhasil. Selain itu, cetak koneksi gagal, lalu kita tambahkan alasan gagalnya, MySQLi connect error. Oke, jangan lupa tag PHP penutupnya. Lalu kita buka browser kita yang tadi adalah Chrome. Kita refresh atau reload, akan muncul file koneksi.php. Kalian tinggal klik aja. Oke, di sini koneksi berhasil. Kita akan bahas satu persatu di sini ya. Di sini ada db host pada baris ketiga. Ini adalah hostname dari database kita. Jika kalian menggunakan laptop sendiri, dapat dipastikan host ini adalah localhost atau IP dari laptop atau dari PC kalian. Yang kedua adalah variabel user yang pada baris keempat. Di sini adalah username yang dapat mengakses ke database MySQL kita. Defaultnya sih biasanya menggunakan root. Berikutnya adalah password pada baris kelima. Password biasanya ada sebagai referensi password untuk user root di atas. Jadi biasanya juga jika kalian install exam atau LM atau sejenisnya atau PHP Apache and Friends, biasanya password ini kalau nggak root, kalau nggak kosong gini. Jadi disesuaikan saja dengan
environment kalian. Untuk DB di sini pada baris ke-6 adalah variabel untuk database name kita. Lalu pada baris ke-8 bisa dilihat di sini ada function MySQL iConnect. Ini adalah function yang built-in pada PHP untuk melakukan membuka koneksi ke database MySQL dengan melampirkan variabel yang tadi kita telah buat sebelumnya. Ada hostname, ada user, ada password, dan ada database name. Lalu biasanya untuk function MySQL iConnect ini returnnya berupa true atau false. Jadi kita bisa tambahkan validasi di bawahnya jika koneksi adalah true atau jika koneksi sama dengan true, maka koneksi berhasil. Selain itu, koneksi gagal dan akan melampirkan keterangan gagalnya apa. Sebagai contoh, di sini kita ganti localhost name-nya, ganti jadi AAA. Kemudian kita simpan, kita kembali ke Chrome, akan muncul error seperti ini. PHP network get address info failed, not name or server name provided not known. Jadi di sini hostname-nya nggak valid. Jadi jika kalian menemukan error seperti tadi, dapat dipastikan hostname variabelnya ada yang salah. Lalu jika username atau passwordnya salah, atau kita coba username-nya user aja. Username user. Di sini akan muncul nih, access deny for user at localhost using password yes. Jadi jika kalian menemukan error seperti ini, coba kalian cek pada variabel user dan variabel passwordnya. Gitu. Lalu kalau misalkan kita ganti passwordnya gimana? Hasil errornya sama nggak ya? Nah, errornya berbeda. Kalau tadi kan access deny for user, di sini user, sekarang usernya benar nih. Usernya benar, tapi passwordnya salah. Jadi kalau keterangan seperti ini bisa dipastikan password dari database akses kalian salah. Jadi tinggal disesuaikan aja. Lalu jika database name-nya salah gimana? Misalkan database name-nya kita ganti siswa. Nah, di sini akan muncul unknown database siswa. Jadi database siswa tidak dikenal. Oke, gimana? Itu untuk pembahasan koneksi.php. Jadi kita telah mempelajari apa itu koneksi PHP menggunakan MySQL iConnect dan menyertakan beberapa variabel serta handling jika terjadi error seperti apa. Setelah kita memiliki file koneksi.php dan melakukan testing di browser dan hasilnya sudah berhasil, langkah berikutnya adalah kita harus membuat tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa itu berfungsi untuk menampung data-data mahasiswa. Tadi kan nama database-nya mahasiswa, kemudian nama tabelnya juga mahasiswa. Untuk membuatnya di sini saya menggunakan SQL Pro. Kalian bisa menggunakan PHP admin atau menggunakan database editor lainnya. Untuk membuat tabel baru, kalian klik tinggal buat tabel baru dengan nama mahasiswa. Kemudian kalian add. Lalu yang pertama kalian butuhkan adalah field ID mahasiswa. Tipenya integer, panjangnya 11. Lalu primary key kita centang, auto increment kita centang. Berikutnya adalah NIM atau nomor induk mahasiswa. Di sini kita menggunakan varchar 50 lengthnya. Berikutnya adalah nama. Nah, nama mahasiswa varchar juga 200. Oke, berikutnya adalah alamat. Alamat teks. Oke, kita telah membuat tabel mahasiswa.